Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen, dan guru penguji uji kinerja PPG tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat SPDI. Saya adalah guru SMA Negeri 1 Kisaran dan sekaligus mahasiswa LPTK UINSU Medan. Adapun nomor induk mahasiswa saya 0314237177. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 18 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja saya di SMA Negeri 1 Kisaran. Saya mengajar di kelas 10, materi yang saya berikan yaitu berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat, luar biasa. Di sini kita harus benar-benar fokus ya untuk menuntut ilmu, karena ilmu yang kita cari ini tujuannya sangat banyak dan sangat bermanfaat. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, coba semuanya berdiri. Laki-laki, perempuan berdiri dulu ya. Yang belum rapi bajunya tolong dirapikan. Dirapikan yang laki-laki. Tetap di bangkunya masing-masing. Udah? Oke. Setelah itu, perhatikan, setelah itu coba kita lihat dulu sampah di sekeliling kita. Ada nggak sampah di meja kalian? Kalau ada, silakan diambil, lalu dibuang ke tong sampah yang ada di depan kelas kalian. Ayo, silakan. Silakan. Dari sini boleh. Oh, sedot ya. Baik, anak-anak, Bapak akan mengabsensi dulu kehadiran kalian ya. Nanti yang Bapak panggil namanya, silakan dijawab hadir. Yang tidak hadir juga diberikan alasannya. Adina Asmaniadia, Al-Ghifari, Alicia, Amelia Rizka Sabrina, Cynthia Bella, Desi Afriani, Hairul Hafiz, Ahmad Syabil, sakit. Silva Amanda, sakit juga. Muhammad Akbar. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Coba semuanya berdiri.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik, sekarang alangkah baiknya sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Pada Bapak Guru kita, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Siapa yang bisa jawab kira-kira? Sebutkan di surah apakah tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Oke, baik. Silakan berdiri. Di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Pak. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Ya. Jadi Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 itu membahas tentang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sedangkan Quran Surah At-Taubah ayat 105 itu menerangkan tentang beretos kerja. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan dan beretos kerja itu saling sinkron. Ya, hasilnya apa? Hasilnya sangat maksimal. Baik, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Silakan dibacakan dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah menganalisis isi kandungan yang terdapat pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan Quran Surah At-Taubah ayat 105 serta hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis isi kandungan ayat yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Baik, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan ada di sini pertanyaan pemantik ya.
terdiri dari 4 gambar. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa arti dari 4 gambar tersebut? Siapa yang bisa? Ya, silakan Amelia. Berdiri Amelia. Ya. Jadi yang gambar pertama itu dia bekerja sama dalam proses pembuatan film animasi. Terus kalau misalkan yang gambar kedua itu dia memiliki semangat untuk berkompetisi yang sangat besar sehingga ia mendapatkan hasil yang memuaskan menjadi juara. Selanjutnya gambar ketiga menjaga kebersihan lingkungan itu dengan menjaga kebersihan lingkungan kan jadi bersih, terus kita jadi sehat. Dan yang terakhir bergegas sholat berjamaah di masjid untuk mendapatkan pahala yang besar, hati menjadi bersih dan menghilangkan beberapa dosa. Ya, baik. Tepuk tangan dulu untuk Amelia. Jadi, udah paham ya tentang isi dari gambar-gambar ini. Inilah semua berkaitan dengan fastabiqul khairat dan juga etos kerja. Kalau hati seseorang tidak ada didasari dengan fastabiqul khairat tentang etos kerja, dia tidak akan mungkin untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di gambar ini. Bisa dipahami ya? Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan melihat tayangan video ini ya. Kalian resapi, kalian hayati tayangan video ini. Di tahun 1992, kompetisi untuk lari 400 meter yang dilaksanakan di Barcelona saat Olimpiade. Ada atlet internasional yang sudah berpengalaman, tetapi saat atlet ini lari ya 250 meter sebelum finish mengalami cedera yang terjadi di kaki kanannya. Beliau adalah seorang atlet yang profesional, selalu mendapatkan juara ya, tetapi pada saat 1992 mengikuti perlombaan terjadi cedera. Tetapi karena dia memiliki semangat yang tinggi, apapun yang terjadi, dia tidak pernah menyerah. Padahal sakit yang dia rasakan itu pernah kita rasakan. Ya, nggak akan bisa lari seperti normal. Itu sakit luar biasa, tapi dia tidak pantang menyerah. Dan akhirnya datanglah seorang ayah yang menghampirinya untuk membantu menyelesaikan perlombaan sampai finish. Memang di sini kita lihat dia tidak akan mendapatkan juara 1 ataupun juara 2. Tapi karena kesemangatan dia, ya, karena keseriusan dia akhirnya bisa menyelesaikan sampai finish. Ya. Ini artinya dia tidak gampang menyerah. Jadi yang namanya berkompetisi itu harus diselesaikan semaksimal mungkin. Ya. Adapun juara atau tidak juara itu nanti. Yang penting kita mau untuk berlomba-lomba, ya kan? Namanya berkompetisi harus semangat. Dia menyesali
menangis, memeluk ayahnya. Ayah, kenapa aku tidak bisa juara? Bahkan aku sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Aku berlatih dengan susah payah. Tetapi kenapa saat hari ini kakiku cedera? Aku malu di hadapan penonton. Tidak juara, tetapi semangatku tetap besar. Dan aku terus selesaikan pertandingan ini sampai akhir. Gimana? Sangat terharu dengan kisah seorang pelari ini. Sangat terharu ya. Oke. Tadi kita sudah melihat tayangan video yang pertama. Ya, sekarang kita akan melihat tayangan video yang kedua. Kalian amati baik-baik, kalian simak, kalian perhatikan supaya kalian tahu isi video yang kedua ini. Program Sapa Indonesia Siang, saudara, informasi berikut ini mengenai kisah inspiratif mengenai seorang pemuda disabilitas di kota Tasikmalaya, Jawa Barat yang berjalan dengan menggunakan tangannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi video ini memperlihatkan seorang laki-laki yang berjuang mencari nafkah di tengah keterbatasan. Beliau diberikan fisik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sempurna seperti fisik manusia lainnya. Juga diperlihatkan oleh Acep Yunus Komarudin, tetapi ia terus berjuang, bersemangat. Bayangkan tidak punya kedua kaki. Yang terlahir tanpa kaki. Ya, dia berjualan. Panasnya aspal tetap ia lewati untuk mencari nafkah. Kita salut dengan beliau. Kebanyakan Kisah Asep panjang orang yang memiliki namun banyak disabilitas, orang di Kota Tasikmalaya mengetahui mereka bahwa rata-rata ia telah meminta bertahun berjualan dengan menarik kotak Tapi plastik berisi dagangan bapak ini dengan tubuhnya. berjualan, Dan kedua tangannya digunakan sebagai jualan kaki tisu, untuk apalagi berjalan. itu. Apalagi dengan apa? Jalan yang PSBB ya gitu ya, lebih pasif. Ini adalah warga yang menyaksikan secara langsung Jadi memang Bapak tentang orang ini Pak perjuangan sering lihat Pak. seorang laki-laki mencari Ini kan nafkah. bukan jualan ini saya ya, kadang-kadang seperti aku jualan apa gitu. Bahkan Kita bisa melihat ada kemajuan gitu berobat. dan pernah mungkin mendengar bahwa lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Nah, tapi bapak ini tidak mau meminta-minta. Ia dulu pernah berjualan mainan di rumahnya dan Nah, sengaja pernah tak jualan memilih mainan untuk turun juga. ke jalan karena tinggi tubuhnya kadang tidak bisa terlihat oleh pengendara sehingga rawan untuk tertabrak. Namun dagangannya tidak laku. Acep pun terpaksa harus belajar melihat dunia lebih luas dan memberanikan diri untuk berjualan di jalan raya. Kini ia menjadi penjual tisu dan aneka keripik. Keripik ia beli dengan jumlah besar, Nah, kemudian keripik ia kemas kembali dan dijual seharga Rp10.000 dijual juga per oleh bapak ini. Jadi beli keripik berapa kilo nanti dipisah-pisahin. Nah, bisa naik sepeda Setiap motor. harinya, ia akan membawa dagangan ke pusat kota dengan motor 3 roda miliknya. Saat tiba Baik, setelah kita melihat kedua video tadi, video pertama dan video kedua, nah sekarang kalian bentuk kelompoknya masing-masing yang sudah Bapak tentukan ya. Nanti kalian ambil kesimpulan dari video pertama dan video kedua ya, serta pertanyaan yang Bapak berikan
di kelompok kalian. Lalu setelah itu, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Paham ya? Nah, oke, baik. Sekarang kalian buat kelompok masing-masing. Silakan. Silakan dibuat kelompoknya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian, ya. Silakan kelompok pertama maju ke depan. Kasih jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 berdiri kami di sini bukan dikarenakan tidak disediakan kursi, melainkan kami akan melakukan presentasi. Presentasi kami kali ini akan membahas mengenai berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja yang akan dibacakan oleh teman-teman saya yang dimulai dari Arisma. Jadi pesan yang terkandung dari video pertama yang tadi barusan kita lihat adalah jika kesuksesan akan menghampiri orang-orang yang tekun dan tidak menyerah. Meskipun kakinya tadi cedera, ia tetap melanjutkan olimpiadenya dibantu oleh ayahnya. Pesan dari video kedua yaitu kita harus selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita memiliki keterbatasan, namun kita harus tidak pantang menyerah dalam melakukan pekerjaan dan harus memiliki etos kerja yang tinggi serta semua pekerjaan yang kita lakukan harus dikerjakan dengan tekun dan penuh sukacita. Yang ketiga, mengapa kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sangat diperlukan? Yaitu, pertama, mendapatkan keridhaan dan pahala dari Allah, menjadi pribadi yang lebih baik, manfaatkan waktu dengan baik, menjadi manusia yang bermanfaat, mendapatkan rezeki. Yang keempat, saya akan menjelaskan cara menerapkan sikap kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, selalu semangat dalam bersikap baik bagi semua orang. Yang kedua, selalu berusaha melakukan sesuatu pada waktunya dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Yang ketiga, selalu meniatkan semua perbuatan karena Allah. Yang terakhir, apa saja manfaat dari berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja? Manfaat berlomba-lomba dalam kebaikan ialah menambah pahala, memanfaatkan waktu dengan baik, berbagi kepada sesama yang membutuhkan, menjadi hamba yang taat kepada Allah, menguntungkan diri sendiri dan orang lain di dunia maupun di akhirat. Sedangkan manfaat dari etos kerja adalah mendapatkan rezeki untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, menumbuhkan etika kerja yang baik, menumbuhkan niat baik, belajar untuk taat, dan mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Tadi kelompok pertama udah melaksanakan presentasi. Sekarang lanjut kelompok kedua. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Pada depan saya dipersilakan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pesan apa yang terkandung dari video pertama? Di balik keberhasilan pasti ada kegagalan. Jadi teruslah berusaha dan tidak putus asa. Pesan yang terkandung dalam video kedua adalah tetap bersemangat dalam bekerja walaupun banyak rintangan dan kekurangan yang dimiliki dan dilalui agar selalu memenuhi kebutuhan hidup. Pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh saya sendiri. Pertanyaannya, mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlomba-lomba dalam kebaikan?
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabiqul khairat karena memiliki banyak manfaat. Yang pertama, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, menambah pahala. Yang ketiga, berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Yang keempat, menjadi hamba yang taat kepada Allah. Yang kelima, mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menghapus dosa-dosa lama. Dan yang terakhir, mendapatkan tempat di surga. Dan nomor 4 akan saya jawab, yaitu jawabannya, kompetensi dalam kebaikan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai cara. Contohnya seperti membantu sesama yang membutuhkan pertolongan, kedua berbuat baik, ketiga berbakti kepada orang tua, keempat menjaga hubungan baik dengan tetangga, kelima berlaku adil, jujur dan dapat dipercaya, dan sebagainya. Kompetensi dalam kebaikan juga dapat dilakukan di sekolah, misalnya dengan lomba kebersihan antar kelas, lomba olahraga antar kelas, dan lomba cerdas cermat antar kelas. Manfaat dalam kebaikan dan itu kerja. Selanjutnya saya akan membacakan manfaat berbuat dalam kebaikan dan dalam etos kerja. Manfaat berbuat dalam kebaikan. 1. Mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Meningkatkan kualitas diri. 3. Beramal soleh dan beribadah. 4. Berakhlak mulia dan sabar. Selanjutnya, manfaat dalam etos kerja. 1. Meningkatkan produktivitas kerja. 2. Meningkatkan kualitas hasil pekerjaan. 3. Memotivasi untuk menjadi lebih baik. 4. Melatih kemampuan fokus, mempererat hubungan dengan rekan kerja. 5. Menumbuhkan etika kerja yang baik. Sekian hasil dari kerja kelas kelompok kami. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke nak, sekarang kita kerjakan ya pertanyaannya yang ada di aplikasi Quizizz ya. Yuk silakan dikerjakan. Still stay the same, stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing, stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them, ordering bottles of the Ace when they send them, till it ain't enough space up on the table to fit them. Go ahead and raise a cup up for all my day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. Oke, baik anak-anak. Inilah hasil yang sudah kalian kerjakan tadi di aplikasi Quizizz ya. Jadi peringkat pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, inilah dia. Peringkat pertama atas nama Sila. Kita beri dulu tepuk tangan. Ya, nanti ditingkatkan lagi belajarnya ya. Karena menjawab soal dari aplikasi Quizizz ini sangat simple dan sederhana. Serta lebih menarik, ya kan? Nah. Baik. Pelajaran kita telah selesai ya. Jadi kita di sini sudah menyaksikan beberapa penampilan dari video pertama, penampilan dari video kedua, dan juga jawaban-jawaban dari
kawan-kawan kalian, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam berkompetisi, di dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, di dalam kita beretos kerja, itu harus selalu diiringi dengan niat karena Allah. Dengan niat karena Allah, semua yang kita inginkan itu akan terwujud, akan tercapai. Ya, siapa yang bermalas-malasan, siapa yang tidak mau berkompetisi, siapa yang tidak mau berbuat baik, maka hasilnya akan buruk. Percaya ya? Percaya. Ya. Dan pesan Bapak kepada kalian supaya terus giat belajar, giat bekerja keras, semangat di dalam mencari ilmu, karena dunia kalian ini masih dunia pendidikan. Pertanyaan Bapak kepada kalian, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah sangat menyenangkan bagi kalian? Alhamdulillah ya. Baik, karena pelajaran kita telah usai, maka kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.